Di antara masalah yang perlu kami sampaikan, kaitannya untuk tahun ini ada perbedaan pendapat penetapan hari raya. Untuk versi pemerintah Republik Indonesia lewat Kementerian Agama RI menetapkan hari raya jatuh hari Kamis, insyaallah taala. Hari Kamis tanggal berapa nih, Bang? 29 ya, tanggal 29 Juni. Ini versi pemerintah kita Republik Indonesia. Kemudian ada versi lain, hari rayanya lebih awal, yaitu hari Rabu. Berarti tanggal 28. Kaitannya dengan perbedaan ini, di sini sudah kami sampaikan dalam beberapa kesempatan, dalam beberapa pertemuan yang lain, bahwa insya Allah kita mengikuti keputusan pemerintah Republik Indonesia dalam penetapan hari raya, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Termasuk tahun ini, insya Allah kita mengikuti keputusan pemerintah nanti berhari raya hari Kamis tanggal 29 Juni. Nah, berkaitan dengan masalah ini, kan akan mungkin ada satu masalah di mana misalkan panitia kurban atau masjid tertentu bisa jadi mengikuti pendapat hari raya yang mungkin berbeda dengan orang yang berkorban atau menyerahkan korbannya ke masjid tersebut. Misalkan ada masjid yang mengikuti pendapat hari rayanya hari Rabu, mengikuti Muhammadiyah umpamanya. Sementara masyarakat di situ sebagiannya mengikuti pendapat pemerintah hari Kamis. Nah, ini nanti kan berarti sebagian masyarakat yang berkorban menyerahkan korbannya ke panitia itu meyakini hari raya yang berbeda. Panitia meyakini hari Rabu misalkan mengikuti Muhammadiyah, sementara yang berkorban apa? Hari Kamis. Hari Kamis mengikuti pemerintah. Nah, termasuk syarat sahnya kurban. Kalau syarat sahnya hewan kurban itu harus disembelih di waktu yang sudah ditentukan. Dan waktu yang sudah ditentukan itu adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Ini pas hari raya, tanggal 11, 12 dan 13. Ini hari tasyrik. Kan begitu, gitu. Ketika hewan kurban itu disembelih sebelum hari raya, maka korbannya tidak sah. Korbannya apa? Tidak sah. Jadi harus dipahami seperti itu dulu ya, bahwa hewan kurban itu harus disembelih paling cepat pas hari raya, hari Idul Adha. Kemudian bisa diperpanjang di Ayyam Tasyriq tanggal 11 Dzulhijjah, 12 dan 13. Ini diperpanjang 3 hari. Jadi dengan hari raya berarti 4 hari. Ya, tadi kembali ke persoalan kita nih. Bagaimana ini? Panitianya ikut Muhammadiyah hari Rabu. Sementara yang kurban ikut pemerintah hari Kamis. Ketika diserahkan ke panitia yang ikut Muhammadiyah hari Rabu, berarti nanti akan muncul persoalan. Bagaimana ini harus diselesaikan? Sudah kami sebutkan tadi bahwa ketika hewan kurban itu disembelih bukan di hari raya atau sebelum hari raya, maka sembelihannya apa? Tidak sah. Tidak sah sebagai hewan kurban. Nah, kalau yang berkorban itu meyakini hari raya itu Kamis, maka di sini nanti panitia kurban harus
menyembelih hewannya, hewan kurbannya itu juga harus hari Kamis. Karena pada keyakinan orang yang berkorban hari rayanya Kamis dan dia menyerahkan ke panitia itu secara langsung atau tidak langsung, secara disadari atau tidak, dipahami bahwasanya dia menyerahkan itu sesuai dengan keyakinannya hendaknya disembelih pada waktu hari raya. Menurut keyakinan dia yaitu hari Kamis. Paham betul ini? Paham ya? Nah, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka harus bagi panitia ketika nanti ada fenomena seperti ini untuk menyembelih hewan kurban orang yang berkeyakinan hari Kamis hari rayanya, sementara panitianya misalnya hari Rabu, itu wajib untuk menyembelih hewan kurban yang masuk padanya itu pada hari apa? Kamis. Yang meyakini hari rayanya hari apa? Kamis mengikuti keputusan pemerintah Republik Indonesia lewat Kementerian apa? Agama RI. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW sabda, "Kana Rasulullah SAW la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kul wa la ya'kulu yaumal adha hatta yarji'a fayaqula min udhiyati." Bahwasanya Rasulullah SAW itu tidaklah berangkat berpagi-pagi untuk menunaikan sholat hari raya Idul Fitri, ya, sampai beliau itu makan terlebih dahulu. Jadi sunnahnya niku ketika kita akan berangkat sholat hari raya Idul Fitri niku memakan makanan dulu napa? Sarapan. Bisa dengan kurma atau yang lainnya. Niku nek Idul Fitri. Adapun kalau Idul Adha wala ya'kulu yaumal adha hatta yarji'a. Kalau hari raya Idul Adha niku sunnahnya ketika berangkat sholat untuk hari raya Idul Adha niku tidak sarapan terlebih dahulu, ya, tidak sarapan terlebih dahulu. Tapi napa? Menahan diri dari makan sampai pulang. Dan nanti makan niku pas napa? Fayaqula min udhiyati. Maka napa? Makan niku dari sembelihan. Dari sembelihan. Ya, makannya dari apa? Sembelihan artinya waktu berangkat niku tidak napa? Tidak sarapan dulu. Paham ya? Waktu berangkat tidak sarapan dulu. Setelah nanti pulang kalau Idul Adha, pas pulangnya niku sarapannya nggih pakai sarapan apa? Sembelihan kurban itu. Itu kalau Idul Adha. Ning nek panjenengan mboten kuat, khawatir semaput nggih sarapan. Padahal biasanya sarapan sih, monggo sarapan mboten napa-napa. Karena daripada mungkin jenengan sholat teng lapangan malah semaput, nggih sarapan. Niku hukumnya namung sunnah. Jadi nek panjenengan misalkan tetap sarapan ajeng sholat Idul Adha, sarapan riyin atau biasanya sampun apa ngombe ngunjuk teh, yes, ngeteh riyin mboten napa-napa. Sarapan sik ya mboten napa-napa. Ya karena sebagian orang niku tidak terbiasa ngoten niki. Ya biasanya harus sarapan dulu, harus ngeteh, harus ngopi dulu ya sudah ndak masalah. Karena niku sifatnya hanya sunnah. Nggih. Mau tidak sarapan dulu nggih. Bagus niku kita menjalankan sunnah Rasul, tidak juga tidak apa-apa karena itu tidak sampai derajat wajib. Dan iki jamaah dari kalimat terakhir wau nggih, fayaqula min udhiyati, bahwa Nabi SAW atau seseorang niku, beliau niku memakan atau makan setelah dari hewan kurbannya, menunjukkan hewan kurban itu disembelih setelah masuk hari raya. Setelah masuk hari raya baru sembelih. Jadi niki untuk panitia, hati-hati nanti dicek kalau habis.
Kalau nanti napa yang kurban niku ikut pendapat hari Rebo gampang. Karena jelas nanti disembelih hari Kamis niku tetap jelas sah karena itu udah napa nek bagi yang ikut hari Rebo berarti napa sudah masuk hari tasyrik pertama. Jadi tidak ada masalah, tetap sah niku. Yang muskilah tadi ya, sing kurban ikut Muhammadiyah, panitiane ikut napa pemerintah. Dan nanti misalkan enten panjenengan mendapatkan tempat masjid yang seperti ini, panjenengan kasih keterangan, jangan disembelih hewan kurban yang ikut hari Kamis di hari Rabu. Kalaupun panjenengan mengikuti pendapat Muhammadiyah hari Rabu, karena itu nanti akan tidak sah, Pak. Akan tidak sah kurban orang tersebut. Kemudian bagi panitia, karena panitia itu merupakan wakil daripada napa? Daripada orang yang berkorban, wajib bagi panitia itu untuk muwafaqah, untuk mencocoki, menyesuaikan diri dengan orang yang berkorban. Jangan kemudian nekat disembelih hari Rebo, padahal yang berkorban mengikuti pendapat apa hari Kamis. Tidak boleh. Itu tidak boleh. Itu dilarang dalam agama Islam karena termasuk apa? Mengkhianati atau tidak amanah. Ya, tidak amanah, makanya harus belajar fikih. Panitia kurban itu harusnya paham fikih. Dan seharusnya ya nek bisa niku idealnya panitia niku ya sudah pernah khatam belajar fikih kurban. Niki disebutkan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 250. Harus itu. Lah, seandainya nanti terjadi hewan kurban orang yang meyakini Kamis hari raya dan disembelih di hari Rebo oleh panitia yang mengikuti Muhammadiyah, sudah terlanjur disembelih, maka pertama kurbannya tidak sah dan nanti panitia niki harus mengganti hewan kurban dari orang yang berkorban tadi. Jadi nek sapi satu harus diganti sapi satu. Resikonya harus mengganti karena korbannya bapak ini yang ikut hari Kamis pemerintah niku ketika disembelih hari Rebo tidak sah. Nah, nanti panitia yang melakukan kesalahan ini wajib mengganti satu ekor sapi korban tersebut. Disebutkan di sini oleh para ulama kita, seperti dalam kitab Mughnil Muhtaj dan juga disebutkan dalam Hasyiah I'anatul Thalibin. Ya, ini makanya kita hendaknya hati-hati dalam permasalahan-permasalahan seperti ini supaya apa yang menjadi amanah bagi kita jalankan dengan benar, tidak melenceng, tidak salah, karena tanggung jawabnya nanti di akhirat ketika ini keliru, salah, tidak sah, maka itu menjadi tanggung jawab kita sebagai apa? Panitia kurban. Enggak boleh, nggih. Maka hati-hati sekali di sini perlu kami ingatkan karena apa? Berkaitan dengan tahun ini terjadi perbedaan hari raya. Kendatipun kami mengikuti dan saya menyarankan seluruh umat Islam untuk mengikuti pendapat pemerintah Republik Indonesia lewat Kementerian Agama RI. Karena sudah saya jelaskan panjang lebar di kajian saya yang lain, argumentasinya, dalil-dalilnya semuanya sudah kita sebutkan. Ya termasuk nanti masalah puasa Arafah niku ikut pemerintah, penanggalan pemerintah berarti hari Rebo kita puasa napa? Arafahnya hari Rebo. Nek ajeng yang menambah dengan puasa tarwiyah berarti hari Selasa. Selasa Rebo nanti hari rayanya kita hari napa? Hari Kamis.